Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas sistem 4B, akan menjelaskan mengenai perancangan pengendalian solenoid on-off dengan microcontroller melalui keypad secara real. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Azam Muhammad Al-Ghozi dengan NIM 2103828, Karisa Elfrida dengan NIM 2101057, Delia Fitri Setiani dengan NIM 2104506, Fazana Naura dengan NIM 2102578, dengan saya sendiri, Hayu Panisanwari dengan NIM 2104734, dan yang terakhir ada Yuda Permana dengan NIM 2103448. Ya, di sini yang pertama ada dasar teori, yang dimana solenoid merupakan sebuah perangkat elektromagnetik yang terdiri dari kumparan kawat yang digulung di sekitar inti besi atau bahan ferromagnetik lainnya. Solenoid dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerakan, yaitu mendorong atau push dan menarik atau pull. Prinsip kerja dari solenoid sendiri yaitu ketika ada arus listrik dialirkan melalui kumparan solenoid, maka di sekitar solenoid akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini dapat digunakan untuk menghasilkan gaya atau gerakan mekanis tergantung pada desain dan aplikasi solenoid. Beberapa contoh penggunaan solenoid di kehidupan sehari-hari yaitu seperti penggerak elektronik pada sistem pneumatik, hidrolik, kunci elektronik, dan sebagainya. Oke, untuk bagian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu tujuan praktikum. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, mengetahui fungsi dan bentuk komponen solenoid, microcontroller, keypad, dan Arduino. Kemudian yang kedua, mampu merangkai perancangan solenoid dengan microcontroller melalui keypad menggunakan komponen real. Yang ketiga, memahami rangkaian yang dibuat. Yang keempat, mampu membuat skrip pemrograman pada software Arduino IDE untuk men-setting ke keypad-nya. Oke, untuk studi kasus yang akan dipecahkan yaitu yang pertama, merancang pengendali solenoid dengan microcontroller melalui keypad menggunakan komponen real. Kemudian membuktikan bahwa solenoid berubah dari kondisi normally closed menjadi normally open pada saat menekan angka 3 pada keypad. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan ada penjelasan dari rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Delia Fitristiani, NIM 2104506. Pada kesempatan praktikum kali ini, saya akan mengenalkan alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum pengendali solenoid on-off. Baik, untuk yang pertama ada Arduino Uno. Arduino ini digunakan untuk mengendalikan atau memproses data dari perangkat input lalu diteruskan ke output. Nah, artinya dalam simulasi kali ini Arduino berfungsi untuk mengendalikan komponen elektronika. Kemudian ada keypad 3x4. Nah, keypad matriks ini merupakan perangkat input. Keypad ini terdiri dari sekumpulan tombol yang disusun secara matriks. Nah, dalam penempatannya dikenal dengan istilah baris dan kolom. Kemudian ada solenoid. Nah, solenoid ini merupakan komponen elektromagnetik yang bekerja untuk merubah energi listrik menjadi energi gerak atau energi mekanis. Nah, solenoid yang digunakan adalah tipe linear karena aktuatornya ini bergerak maju mundur secara linear. Selanjutnya ada jumper. Jumper ini digunakan untuk menghubungkan relay ke solenoid dan perangkat-perangkat lainnya untuk dapat saling terhubung. Kemudian ada relay. Relay ini untuk mengalirkan arus dan juga untuk mengendalikan arus pada praktikum nanti. Kemudian ada catu daya sebagai sumber tegangan arus listrik untuk dialirkan kepada perangkat dan komponen. Kemudian ada satu obeng. Nah, ini untuk membantu memasangkan kabel jumper dari relay ke perangkat lainnya. Sekian untuk pengenalan alat dan bahan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian flowchart, yaitu yang pertama kita akan memulai dengan menyiapkan komponen. Di sini kita menggunakan komponen real
Lalu setelah komponennya siap, lalu kita masuk ke proses wiring. Selanjutnya, jika wiring sudah selesai atau rangkaian sudah selesai, lalu kita akan masuk ke proses pengkodingan. Selanjutnya, kita akan memulai praktikum. Namun, ketika percobaan gagal, kita akan kembali lagi ke proses pengkodingan dengan membenarkan atau membetulkan proses pengkodingan jika percobaannya gagal. Tetapi jika percobaannya berhasil, kita akan melanjutkan praktikumnya, yaitu dengan menekan tombol pada keypad. Di sini kita mempunyai dua tombol, yaitu angka 0 dan angka 1, di mana ketika kita menekan angka 1, solenoid berubah kondisi dari keadaan normally closed ke normally open. Sebaliknya, ketika kita menekan angka 0, solenoid berubah dari kondisi keadaan normally open ke normally closed. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzana Amra dengan NIM 2102578 dari kelompok 3 akan menjelaskan proses wiring untuk solenoid. Oke. Hal pertama yang dilakukan yaitu kita pasang jumper pada pin-pin pada relay. Yang pertama bagian sini, pin sini bagian sini ada in, ground, dan VCC. Itu memakai jumper yang male to female. Kita pasangkan terlebih dahulu. Kemudian masukkan jumper pada pin NO dan COM. Lalu kencangkan dengan obeng supaya jumpernya tidak terlepas saat digunakan. Jika sudah, untuk pin NO dan COM, yang NO itu kita masukkan ke yang solenoidnya yang kabel merah. Sudah tersambung. Kemudian yang COM ini kita sambungkan ke catu daya yang cepit merah. Ya. Kemudian yang pin in, ground, dan VCC kita sambungkan pada Arduino. Untuk yang in itu kita masukkan ke pin yang ini jumper warna hijau. Kita masukkan ke pin 10 pada Arduino. Kemudian yang ground kita masukkan pada ground. Kemudian yang VCC kita masukkan ke 5V. Nah, apabila sudah, kemudian kita sambungan keypad. Lepas. Yang keypad ini kita masukkan ke pin 9 hingga 3 berurutan.
acu daya yang jepitnya warna hitam ini. Sambungkan. Sudah. Proses wiring telah selesai. Oke, selanjutnya masuk ke bagian codingan, di mana akan dijelaskan oleh saya, Azam Muhammad Algozi dengan NIM 2103828. Kayak yang pertama, seperti biasanya kita includekan keypad terlebih dahulu dengan hashtag include keypad.hey. Nah, masuk bagian bawah untuk memasukkan custom key-nya, di mana cara custom key, karena kita memakai custom key yang 4x3 ya, jadi byte row-nya 4 dan kolomnya 3. Seperti ini codingannya, lalu masuk ke pin-nya, di mana row pin dan call pin ini yang akan masuk ke pin Arduino-nya nanti, di mana di sini yang ke bawah itu di pinnya 5432 sesuai urutan dari atas ke bawah, lalu dari kiri ke kanannya 876. Oke, masuk ke voice setup-nya, di mana voice setup ini dari solenoid ke Arduino-nya ada di pin 13. Lalu di void loop-nya kita panggil dulu keypad-nya agar ketika ditekan itu menyala ya solenoid-nya. Lalu di bagian bawahnya ada if jika custom key-nya dipencet nomor 3 maka akan menyala. Lalu ketika dipencet dengan 0 maka akan mati. Mungkin untuk codingannya sekian dari saya. Ya, itulah tadi merupakan penjelasan mengenai perancangan pengendalian solenoid yang telah kami lakukan. Adapun jika ada kesalahan, mohon untuk dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.